Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Yesaya 46 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Ia memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada siapa lagi kita bisa membandingkan Allah? Tentu saudara akan memahami satu hal, bahwa siapapun orangnya tidak suka untuk dibanding-bandingkan, karena mereka memiliki hakikatnya sendiri dan ia lebih tahu tentang kepribadiannya. Tetapi jika saudara suka membanding-bandingkan orang lain, tentu akan ada sakit hati di sana. Allah tidak senang jika ia dibandingkan dengan siapapun. Dan itu mengapa Allah menyatakan kepada bangsa Israel, kepada keturunan Yakub itu, melalui Nabi Yesaya, kepada siapa lagi engkau akan membandingkan aku? Sebab tidak ada satupun yang bisa dibandingkan dengan aku. Lihatlah bagaimana aku menyatakan kuasaku. Demikian firman Tuhan. Ketika bangsa Israel yang merasa bahwa diri mereka seolah-olah mampu untuk melakukan suatu tindakan yang berakhir pada suatu peristiwa di mana bangsa itu mendirikan kepada mereka suatu patung yang ditempa dari emas dan perak, ternyata Allah menyatakan bahwa lihatlah apa yang kamu dirikan itu, semuanya telah menjadi runtuh, dan itu telah diletakkan di atas hewan, dan mereka sama sekali tidak bisa membantu kepada dia yang terbebani itu. Apakah kamu memiliki Allah yang seperti itu? Itu mengapa ketika kita melihat apa yang disampaikan oleh Allah dalam nats hari ini, bahwa akulah yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Lihatlah, ada aspek waktu yang dinyatakan oleh Tuhan lewat nats hari ini, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Apakah kita dapatkan ini dari semua hikmat yang ada di dunia ini? Tentu ketika kita mempelajari sesuatu, kita harus menguji itu sesuai dengan teori-teori yang berlaku. Dan ketika sesuatu hal itu dapat dibuktikan dengan baik, tentu itu akan dapat mempengaruhi orang lain. Tetapi lihatlah bagaimana Allah mengetahui segala sesuatunya hingga pada kesudahannya. Dan mengapa kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini lebih cenderung memberikan hati dan perhatian kita kepada rujukan-rujukan yang bersifat terbatas, yakni yang diciptakan oleh manusia sendiri, ketimbang apa yang ingin disampaikan Allah di masa depan? Lihatlah bagaimana labilnya kehidupan mereka. Mereka sudah memiliki Allah yang besar, tetapi mereka seolah-olah memiliki jasa mendirikan ilah bagi mereka dengan apa yang mereka miliki. Mereka menempah Allah bagi mereka, padahal Allah yang mereka sembah itu bukanlah Allah. Itu hanyalah batu, itu hanyalah patung yang dipermak dengan begitu indah. Tetapi Allah tidak membutuhkan itu. Mau bagaimanapun, Allah tidak akan terganggu hakikatnya jika manusia itu menolak eksistensi Allah. Tetapi ada satu hal yang begitu indah yang disampaikan oleh Allah sendiri kepada keturunan Yakub ini, yakni dalam Yesaya pasal 46 ayatnya yang keempat, dikatakan seperti ini. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya,
dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Apakah kita tidak merasakan sesuatu hal yang indah dari apa yang disampaikan oleh Allah? Allah mau menanggung bagi kamu. Itulah mengapa kita sangat berharga di mata Tuhan. Mengapa saudara masih mengkhawatirkan hidup saudara, padahal saudara begitu berharga di hadapannya? Tuhan izinkan segala sesuatu itu terjadi. Kita butuh kerja keras dalam kehidupan ini. Itu sedang ingin membuktikan bahwa Allah sedang menunjukkan sesuatu hal yang lebih indah bagi kita. Mengapa kita tidak menjadi manusia yang terus bekerja keras dengan baik, terus berharap kepada Tuhan, tidak menjadikan Allah yang bersifat duplikat dalam kehidupan ini, menggantungkan diri kita kepada kuasa-kuasa lain. Dan pahamilah ini saudaraku, bahwa Allah telah merancangkan segalanya menjadi aspek damai sejahtera bagi kehidupan kita. Itu mengapa kita harus bersyukur, sebab kita mengenal Allah yang kita sembah, dan Allah kita itu adalah Allah yang hidup dan Allah yang benar. Tuhan memberkati kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Engkau yang menyatakan segala sesuatunya, dan kami tidak dapat mengetahui itu. Engkau yang memahami setiap kami masing-masing, dan Engkau yang menjadikan segala sesuatunya menjadi baik. Tuhan tolong kami, supaya kami tidak terjebak dengan segala arus duniawi yang ingin menggerogoti kami, seolah-olah itu adalah suatu hal yang kesannya menjadi suatu kehormatan, tetapi itu melukai hati Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kami supaya menjadi pengikut yang setia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa, kami hanya berseru dan berserah kepadamu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.